semuanya, perkenalkan nama saya Juliana, NPM 1742060. Saya adalah mahasiswa semester 6 jurusan akuntansi di Universitas Internasional Batam. Jadi video ini saya buat untuk keperluan tugas akhir semester dari mata kuliah statistika. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menguji data dan cara analisis data penelitian. Sekilas untuk pengenalan variabel dalam penelitian saya dengan judul analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya kita akan mengimpor data Excel ke dalam aplikasi SPSS. Buka aplikasi SPSS dan ini adalah tampilan awal dari SPSS. Masih kosong, belum ada data sama sekali. Jadi untuk mengimpor data Excel, kita perlu klik File, kemudian pilih Import Data dan pilih Excel. Kemudian pilih file Excel yang akan kita uji nanti. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, klik saja OK. Dan jika muncul tampilan data seperti ini, berarti file Excel kita sudah berhasil diimpor ya. Kemudian pada variable view ini, saya akan merubah value pada audit quality. Karena audit quality saya menggunakan variabel dummy. Dummy-nya di mana satu adalah perusahaan Big Four, kemudian jika 0 itu adalah perusahaan non Big Four. Kemudian klik OK. Untuk tahap pertama adalah pengujian uji outlier terlebih dahulu. Data outlier bisa dibilang juga sebagai data pecicilan. Data outlier adalah data yang diinput tetapi muncul dengan nilai yang ekstrim atau tidak normal. Ekstrim di sini artinya adalah nilai tersebut jauh berbeda dengan sebagian besar nilai lainnya, sehingga jika outlier tidak dihapus bisa membuat data menjadi tidak akurat. Untuk uji outlier, kita perlu klik di bagian Analyze, kemudian Regression, dan pilih Linear. Pindahkan variabel dependent kita ke bagian dependent ini, dan variabel independent ke bagian independent. Kemudian klik Save. Dan centang pada bagian ini, student is deleted, dan klik continue, kemudian OK. Abaikan untuk hasil di sini, kita akan melihat di data view ini. Bisa dilihat kalau misalnya kita ada variabel baru yang namanya SDR. SDR adalah salah satu metode untuk uji outlier dengan batas jika SDR yang nilainya lebih dari 1,96 maupun kurang dari minus 1,96, maka data tersebut akan dianggap sebagai data yang tidak valid, sehingga perlu kita hapus karena dianggap menyimpang dari data lainnya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk data yang angkanya lebih dari 1,96 maupun kurang dari 1,96, datanya perlu dihapus ya. Contohnya seperti ini. Berarti data ini perlu kita hapus dengan cara clear. Klik kanan kemudian clear. Kemudian data selanjutnya itu ini 3. Dan seterusnya. Jadi ini adalah data setelah kita hapus outlier.
Dan step berikutnya yaitu kita ekspor data ini dulu ke dalam format Excel 97/2003 untuk digunakan saat uji di eFuse nanti. Untuk ekspornya klik pada file, kemudian pilih export dan pilih Excel. Kemudian simpan di mana teman-teman mau simpan sesuai dengan keperluan aja. Dengan nama juga sesuai dengan keperluan. Untuk formatnya ingat dirubah ke dalam format Excel 97/2003. Kemudian klik save. Next adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan informasi berupa jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Caranya adalah klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik dan pilih deskriptif. Pindahkan semua variabel ke bagian variabel ini kecuali audit quality, karena audit quality adalah variabel dummy dan nanti ada caranya tersendiri. Kemudian klik option dan centang sesuai dengan keperluan. Jadi di sini yang saya akan centang itu adalah min, sum, standar deviasi, minimum, dan nilai maksimum. Kemudian klik continue dan oke. Nah, ini adalah hasil dari analisis deskriptif statistik. Dan untuk hasilnya ini, teman-teman bisa copy dan pindahkan ke Word untuk digunakan nanti. Oke, cukup klik kanan, copy, kemudian pastekan di Word. Selanjutnya itu tadi kan di saat kita analisis deskriptif analis statistik kan tidak memasukkan variabel dummy karena dia ada caranya sendiri untuk analisis, yaitu klik analisis, kemudian deskriptif statistik dan pilih frekuensi karena dia adalah variabel dummy. Kemudian pilih audit quality, pindahkan ke variabel sini dan klik OK. Dan ini adalah hasil untuk variabel dummy-nya, yaitu audit quality. Sama seperti tadi, bisa di copy dan dipastekan ke Word ya. Nah, sekarang untuk analisis deskriptif statistiknya sudah selesai, dan selanjutnya kita akan melakukan analisis data panel yang menggunakan aplikasi eFuse. Nah, ini adalah tampilan awal eFuse ya. Dan di saat akan mengekspor Excel ke eFuse, pastikan kalau misalnya data Excel tersebut tidak dalam keadaan terbuka. Untuk mengekspor, kita bisa klik ke Open a Foreign File. Kemudian pilih Excel yang akan diimport tersebut, yang disimpan dalam format Microsoft Excel 97/2003 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Dan akan muncul seperti ini. Klik saja next 3 kali sampai ke step 4. Di step 4 ini perlu diperhatikan kalau pastikan basic structure ini muncul pemilihan dated panel, dan cross section ini
munculnya kode dan data series ini adalah tahun. Setelah itu kita klik saja finish. Dan jika muncul seperti ini link imported series and alpha object, pilih saja no. Selanjutnya akan tampil seperti ini dan kita bisa pilih ke proc, kemudian reshape current page dan pilih unstack in new page untuk merubah tampilan agar lebih mudah untuk pengecekan. Pada bagian series name ini isi kode. Dan untuk di bagian ini isi dengan tahun. Kemudian klik OK. Dan tampilan berubah seperti ini, maka file Excel kita sudah berhasil impor ke eViews. Pertama-tama kita cari dulu bagian kode di sini. Biasanya kodenya itu logonya berbeda dengan lainnya. Jadi kita double klik, akan muncul tampilan seperti ini, dan kita klik estimate. Kemudian di dependent variable ini kita isi sesuai dengan kode dependent variable kita. Dan kemudian pada common coefficient sini isi variable independent kita dan variable control. Setelah semuanya terisi, maka kita perhatikan ke bagian cross section ini. Untuk model full least square atau PLS, pilih saja none, dan kemudian di common coefficient ini tambahkan satu huruf C untuk nilai konstannya, dan kemudian klik OK. Akan muncul hasil PLS ini, dan kita copy saja dan pastekan di Word. Sekarang kita akan uji Fixed Effect Model atau FEM. Caranya sama seperti tadi, yaitu klik Estimate, kemudian di bagian ini semua sudah terisi karena tadi kita sudah uji PLS ya. Dan untuk FEM, di bagian cross section ini kita pilih yang fix. Kemudian klik saja OK. Dan ini adalah hasil untuk fixed effect modelnya. Copy saja dan dipindahkan ke Word. Selanjutnya, kita akan menguji di antara PLS dan FEM manakah yang merupakan model terbaik dengan menggunakan uji Chow. Jadi untuk uji Chow kita klik View, kemudian pilih di Fix atau Random Effect Testing, kemudian kita pilih di bagian Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio. Ini adalah hasil uji Chow. Akan ada dua tabel seperti ini, namun yang dipakai hanya tabel di atas saja. Jadi yang tabel di atas ini di copy dan kemudian pastekan ke Word. Berdasarkan hasil uji Chow, dapat kita lihat di bagian cross section chi-square ini, jika nilai probabilitas di atas 0,05 maka model yang terbaik adalah PLS, dan jika nilai probabilitas di bawah 0,05 maka FEM adalah model terbaik. Jadi dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa model yang terbaik adalah FEM karena dengan bukti nilai probabilitas menunjukkan angka di bawah 0,05 yaitu 0,000. Next, kita akan melakukan uji untuk random effect model. Jadi klik estimate, kemudian di bagian cross section ini
pilih random, kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari random effect model. Di copy dan paste ke Word. Setelah itu, kita sekarang akan menguji di antara REM dan FEM mana yang merupakan model terbaik dengan uji Hausman. Klik Views, kemudian pilih bagian Fixed or Random Effect Testing, kemudian pilih Correlated Random Effect Hausman Test. Jadi ini adalah hasil dari uji Hausman. Ada beberapa tabel dan tabel yang dipakai adalah tabel yang pertama ini. Jadi kita copy tabel pertama ini dan pastekan ke Word. Berdasarkan hasil dari uji Hausman dapat dilihat pada bagian cross section random ini. Jika nilai probabilitasnya di atas 0,05 maka model terbaik adalah random effect model, dan jika nilai probabilitas di bawah 0,05 maka model terbaik adalah fixed effect model. Dari hasil uji Hausman, dapat saya simpulkan bahwa model terbaik adalah fixed effect model karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05 yaitu 0,00. Dan langkah terakhir yaitu uji hipotesis dengan uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Uji hipotesis dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi setelah uji Chow dan uji Hausman sebelumnya, kita mengetahui bahwa model terbaik adalah fixed effect model. Jadi di sini kita kembali buka fixed effect modelnya ya. Pilih fix dan OK. Jadi ini adalah hasil dari fixed effect model. Dan kita akan uji F. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk uji F bisa dilihat di bagian probability F statistik ini. Jika nilai probabilitas di bawah 0,05 maka berpengaruh secara signifikan, dan jika di atas 0,05 maka tidak berpengaruh secara signifikan. Sehingga bisa saya simpulkan untuk penelitian ini berpengaruh secara signifikan karena nilai probabilitas di bawah 0,05. Dan kemudian uji T. Uji T berfungsi untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Pada uji T, kita perlu lihat pada dua bagian, yaitu di bagian koefisien ini dan di bagian probability ini. Bagian probability ini sama seperti sebelumnya, yaitu jika nilai probabilitas di bawah 0,05 maka signifikan, dan jika di atas 0,05 maka tidak signifikan. Dan untuk melihat signifikan positif atau tidaknya, kita melihat di bagian koefisien ini. Jadi jika angkanya ada minus di depan berarti dia adalah pengaruh secara negatif. Dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Untuk uji ini kita lihat di bagian adjusted R-square. Jadi untuk penelitian ini kita bisa lihat adjusted R-square-nya menunjukkan angka 0,691567, di mana ini berarti variabel sebesar 69,16% dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 30,84% atau selisihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait langkah-langkah untuk menguji data dan analisis hasil. Terima kasih.